Ya, pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita dan sekarang di studio sudah ada Prof. Indria dan ada Pak Aceh di sini dan kita juga masih terhubung dengan Pak Ferry Juliantono melalui sambungan telepon. Saya kembali ke Prof. Indria. Prof, tadi dikatakan bahwa seberapa terpengaruh sih psikologis warga atau pemilih seperti itu, utamanya yang undecided ketika mereka melihat hasil-hasil dari pasangan yang mungkin mereka untuk menjatuhkan pilihannya apakah akan mengikuti yang mana nih yang lebih tinggi elektabilitasnya atau seperti apa? Zaman sekarang kan teknologi ya, pengaruhnya itu memang tidak absolut ya. Tetapi saya melihat dari tren di teknologi berbagai macam lah, WhatsApp, ada dan segala macam itu menunjukkan bahwa faktor ini kampanye yang makin punya makna itu memberikan semacam dorongan kepada pemilih untuk mengatakan yes, saya pilih ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya dikaitkan dengan survei yang memang respondennya itu sedikit sekali, itu kurang match gitu. Tidak bisa menjadikan potret iya, jadi tidak bisa dijadikan potret besar. Nah, sehingga ada penyimpangan-penyimpangan dalam setiap kan ada yang miss gitu kan. Nah, itu karena memang terlalu percaya dengan asumsi-asumsi yang sifatnya generik gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu sama gitu kan. Nah, apa yang bisa digunakan untuk menutupi kelemahan itu adalah figur. Jadi pemilih itu merasa harus menentukan si A ini karena ada pertimbangan-pertimbangan pribadi. Saya suka ini. Ya, saya punya kawan-kawan itu heran ya. Padahal mereka orang yang sudah pensiunan, tua-tua gitu kan. Tapi kok begitu ini. Ya tergila-gila pada pasangan tertentu gitu. Seringkali isu ataupun manajemen isu yang dilakukan oleh kedua kubu ini apakah juga ikut mempengaruhi pilihan masyarakat justru atau bagaimana? Itu penting juga. Ya, manajemen isu seperti tadi soal strategi ini pilihan terhadap figur itu dipengaruhi oleh manajemen isu yang dilakukan. Antara lain itu. Jadi manajemen isu kemudian juga mencari figur-figur yang layak seperti Kang Aceh misalnya bicara dengan saya dulu appreciate nih. Wah, Ciputatnya masuk gitu. jadi nggak umum-umum gitu kan. Yang kayak gitu loh. Nah, kalau kita bicara soal manajemen isu itu kan juga sebenarnya satu hal yang bisa dipotret kalau kita lihat dari hasil survei elektabilitas kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini. Tetapi kalau dari TKN sendiri, ini saya ingin bertanya melihat dari kubu 02. Manajemen isu di mana yang dirasakan oleh TKN 01 ini tidak tepat? Iya, pertama misalnya ya yang menguntungkan untuk kubunya Pak Aceh. Iya, misalnya begini, misalnya bahwa selama ini kita diserang dengan isu hutang gitu ya. Isu hutang itu kan sebetulnya sesuatu yang biasa saja kalau melihat data yang ada. Kita tahu bahwa memang hutang pemerintah saat ini 4.600 triliun. Berdasarkan atas Undang-Undang Keuangan Negara, itu kan masih dalam batas yang sangat wajar, yaitu 29,9%. Sementara Undang-Undang mengatakan 60% gitu. Soal hutang kemudian? Tetapi ya narasi yang disampaikan oleh pihak sebelah selalu mengatakan bahwa menterinya adalah menteri pencetak utang gitu. Itu kan sesuatu yang sebetulnya menurut saya agak misleading untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya dilakukan secara objektif. Yang kedua misalnya kita diserang dengan istilah asing gitu ya, atau investasi asing yang luar biasa di kita. Kan kita tahu bahwa prestasi yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang paling terakhir misalnya penguasaan terhadap Freeport. Itu kan menunjukkan bahwa memang tidak benar dikatakan bahwa kita ini pro asing gitu. Dan banyak hal yang saya kira penting untuk diketahui oleh publik. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan sebetulnya begini. Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf Amin selalu ingin mengedepankan konsep yang kita miliki tentang bagaimana membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Melakukan transformasi, meneruskan jalan perubahan yang telah dilakukan pada 5 tahun terakhir ini. Lalu kemudian kita ingin Indonesia ke depan
lebih dititik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia. Setelah 5 tahun terakhir ini kita bertransformasi dengan membangun infrastruktur. Nah, wacana seperti ini kita agak sulit untuk kita sampaikan ke publik. Kenapa? Karena memang kita lebih banyak disibukkan dengan noisy yang dilahirkan oleh yang media sosial disebutkan oleh Profesor Indra Samego tadi. Jadi tidak ada waktu untuk melakukan manajemen isu yang tepat juga dari tapi kan TKN 01. Saya harus kasih kesempatan ke Pak Ferry. Kalau Pak Ferry sendiri pertanyaan yang sama, kalau dari BPN seperti apa sih melihat manajemen isu yang dilakukan oleh TKN, yang mana yang dirasa mungkin tidak tepat sehingga menguntungkan dari BPN? Ya, menurut saya pertama kan klaim keberhasilan ya. Waktu awal masih sering bicara tentang klaim keberhasilan. Kalau sekarang belakangan sebenarnya pasangan di kubu Jokowi Pak Maruf Amin justru lebih banyak merespon apa yang kami lakukan sekarang. Jadi dan kami seperti yang tadi saya sampaikan nggak akan terpancing untuk menanggapi masalah-masalah yang disampaikan kepada kami untuk masalah-masalah yang kurang substantif. Dan kami tetap akan fokus ke masalah soal ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan harga-harga terjangkau, dan itu karena efektif dan berhasil mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Kami meyakini dalam 1,5 bulan ke depan kita bisa crossing dan melampaui suara dari pasangan Pak Jokowi Pak Maruf Amin. Jadi kalau kami menanggapi, misalkan kami sebenarnya agak prihatin belakangan ini, misalkan Pak Jokowi oleh pendukungnya disebut cak jantung kayak gitu, kemudian ada kiai besar level dunia Pak Haji Naimun Zubair di Jawa Tengah mendoakan kepada Pak Prabowo Subianto, padahal ada Pak Jokowi di sebelahnya, terus kemudian Pak Jokowi sendiri sering menyampaikan hal-hal yang mungkin menurut saya udah nggak kurang ada bukti datanya soal Rusia, soal apa segala macam gitu-gitu. Jadi sebenarnya kuat dugaan bahwa memang sebenarnya pulung atau wahyu cakraningrat atau momentumnya memang dengan kata lain BPN bisa mengklaim dong kalau misalnya kubu 01 ini terganggu seperti itu dan terjebak. Ya, misalkan pendukungnya partai-partai koalisi, ada wali kota Semarang menyampaikan yang tidak dukung Pak Jokowi tidak boleh naik jalan tol. Kemudian ada gubernur Jawa Tengah mengumpulkan 31 kepala daerah di Solo untuk kemudian mengalahkan terang-terangan. Ini udah aneh-aneh gitu loh Mbak. Jadi sebenarnya justru kita tidak melihat mereka teman-temannya Mas Aceh menggunakan manajemen isu, tapi justru adalah bereaksi terhadap apa yang kami lakukan. Tanggapannya Pak Aceh langsung. Pak Jokowi sendiri menyampaikan secara beliau menyadari bahwa elektabilitas Pak Jokowi di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Nah, silakan Pak Aceh tanggapannya langsung. Ya, saya kira itu GR-nya Mas Ferry aja ya. Gitu. Tapi bahwa kita perlu mengklarifikasi banyak hal ya. Saya kan selalu, misalnya 2 hari terakhir ini saya menyampaikan ada kemiripan tentang propaganda yang dilakukan oleh istilahnya itu the Russian of fire hose of falsehood. Ya. Itu memang kami melihat ada kemiripan. Karena selama ini narasi yang disampaikan misalnya Indonesia bubar, Indonesia punah, Menteri pencetak uang, ada orang yang disebut dalam pidatonya Pak Prabowo bunuh diri gara-gara terlilit utang. Itu kan semua adalah data-data yang tidak benar gitu ya. Dan saya kira masyarakat juga akan terbukti. Ternyata kan tapi masyarakat. Tapi satu sisi kan dari 01 juga harus bisa membangun narasi yang meyakinkan masyarakat. Kalau kita melakukan narasi ya kita lakukan narasi. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan bukan hanya sekedar omongan, tetapi apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itu pula yang membuat kami meyakini survei yang selama ini tadi LSI DNIJA, Carta Politika, Populi Center dan lain sebagainya membuktikan bahwa hampir 65-70% rakyat puas atas kinerja pemerintahan Jokowi. Buat kami itu bukan hanya sekedar narasi,
tetapi apa yang dirasakan oleh rakyat itu lebih penting daripada sekedar membuat atau memanage isu. Nah, problemnya narasi tersebut ya, apa yang dirasakan oleh rakyat itu dicoba dikacaukan gitu ya dengan narasi di mana Indonesia seakan-akan dalam kondisi yang terancam. Indonesia dalam kondisi yang krisis gitu loh. Sehingga Pak Prabowo kamilah yang akan menjadi penyelamatnya. Sebagai sebuah strategi isu itu sah saja, tapi kami ingin mengatakan kepada publik, loh itu adalah cara manajemen isu yang memang agak mirip dengan jadi masing-masing baik itu kubu 01 maupun 02 ini masing-masing punya strateginya sendiri seperti itu bagaimana mereka manajemen isu. Dan itulah yang harusnya masyarakat juga apa ya bisa melihat itu, tidak hanya melihat bahwa yang mana yang harus dipercaya. Sayang sekali waktu kita sudah tidak sudah sangat sempit. Terakhir closing statement dari Prof. Indria. Saya kira tadi catatan saya yang penting adalah bahwa kampanye yang begitu penting beda dengan kampanye masa lalu yang mengandalkan pada hura-hura. Nah, sekarang argumentasi itu, walaupun ya kalau menurut saya sih biasa oposisi melakukan negatif campaign itu memang modalnya cuma itu, gitu kan, atau bahkan black campaign gitu kan. Nah, sementara bagaimana mengcounter itu semua ini. Nah, kawan-kawan di paslon 1 itu yang harus terus melihat tren tadi itu. Trennya kemana? Apa sih yang menyebabkan misalnya turun naik? Waktunya tidak lama. Waktunya tidak lama. Kedua kubu ini harus pintar-pintar seperti itu. Ya, sekali lagi bahwa keputusan ada di tangan pemilih. Ya, tetapi ya ini berita-berita media massa segala macam itu membuat dagdikduk. Kita akan lihat seperti apa nanti cywarnya ya. Seperti apa kemudian bisa mempengaruhi psikologis para pemilih. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih juga Pak Aceh, terima kasih juga Prof. Indria sudah hadir bersama kami di Prime Time Talk. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami di Twitter, Facebook, YouTube dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ami Ardini undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.